Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 1:30 siang, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang saya dengar barusan? Saya harus memberitahu Soekarno dan Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Tidak apa, Bu. Silakan duduk. Ya. Bu Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bu? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tapi menurut saya, bukankah sebaiknya kita merdeka melalui PPKI? Apa maksud Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Sekutu akan menganggap PPKI adalah buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memerdekakan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Selagi kita dalam masa vacuum of power. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Lebih baik kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu. Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Setelah Syahrir memberitahukan berita Jepang telah menyerah kepada sekutu ke Soekarno dan meminta kepada Soekarno untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Soekarno berkata, Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu, kalian permisi. Mari, Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan Wikana mengingatkan Bung Karno, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam itu juga, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Lalu Darwis berkata, Wikana benar, Bung. Lagi pula kenapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita jika kita bisa memerdekakan bangsa kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan sekutu dan Jepang. Kita tidak akan dapat bertahan setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak korban jiwa. setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan?
Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan kemerdekaan ini. Culik! Iya, kita culik mereka dan kita bawa mereka ke suatu tempat. Itu benar, dengan begitu mereka tidak akan bisa dipengaruhi oleh Jepang. Tapi di mana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menghubungi Sudanco Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami akan menempatkan mereka di Rengas Dengklok. Bisakah kau mencari keamanan untuk kami dan mencari tempat untuk mereka berdua? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti saya akan menggunakan rumah JP Song. Terima kasih, Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiu Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan. Tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini udah jadi kesepakatan para pemuda, Bung, untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Kenapa banyak orang di sini? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiu Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Soekarno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata aku sudah di sini. Ya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Ya, Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita melaksanakan proklamasi. Kenapa kau boleh begitu percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Tidak setuju, Bung. Kami para pemuda menginginkan kemerdekaan atas diri kami, tidak hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah butuhkan Jepang. Kita bisa jajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Hari Tuan Subarjo dia memasang maksud ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, saya akan menemuinya sekarang. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Apa engkau menemui mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena tak ada mereka. Jadi, aku datang untuk menjemput mereka. Tak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Kami para pemuda sudah sepakat, Bung, untuk mendesak mereka melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya untuk menemui mereka terlebih dahulu. Mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Dan juga saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya.
Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahu Anda, Bung? Tapi saya belum percaya Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi, Bung? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita, Bung. Benar, Bung. Sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur dari tadi nangis terus. Benar. Bolehkah aku membawa Bung Hatta dan Bung Karno pulang, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Sesampainya di Jakarta 16 Agustus 1945 pukul 12 dini hari, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Silahkan, biarkan saya antar kalian. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Selanjutnya, Bung, hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.08.45. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa menandatangani naskah ini? Bagaimana jika semua yang hadir di sini menandatanganinya? Saya rasa jangan terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong kau buktikan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat gimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silahkan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsangan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bendera siap. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.